Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang kedua IPO yang akan listing di hari Rabu dan juga Kamis. Melihat market saat ini ya teman-temannya, apakah akan jelek untuk IPO? Nah, kalau kita lihat untuk indeks aja, seperti di Asia aja, seperti Tokyo, untuk di Jepang, dari hari Jumat kemarin aja minus 5%. Dan tadi kalau kita sih 5% juga. Hong Kong juga minus, terus juga Shanghai juga untuk Cina, Singapura, Indonesia, Eropa, dan juga Amerika kemarin juga ditutup minus semua teman-teman. Itu ya mungkin ini mau kita masuk resesi global mungkin teman-teman. Apalagi ada terjadi perang itu. Dan juga kalau kita lihat sih untuk indeks untuk kripto aja lumayan dalam banget ini teman-teman. Tuhnya parah banget ini kalau kita lihat teman-teman. Nah, kita perhatikan ya. Tuhnya semua. Ini untuk kripto ya teman-temannya itu. Oke, ini saya tutup. Kita bahas untuk IPO ya. Dan untuk indeks kita ini dia teman-teman pergerakannya. Nah, jadi apakah saham IPO akan berpengaruh ketika indeks merah? Oke, ini yang sudah IPO ya teman-temannya. Jadi kita sebut saham IPO, bukan IPO saham ya. Nah, ini contohnya saja. Ternyata nggak tahu berpengaruh teman-teman. Lihat saja. Malahan seperti Guna dan juga Lab digoreng dia teman-teman. Naik ke atas dia. Lah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi gini teman-teman, kan saham IPO ini nggak banyak dikuasai asing. Dan juga kemungkinan asing tuh nama tuh beli pada saat penahan umum. Biasanya dia tuh beli di atas, beli di pucuk itu. Biasanya buat indeks kita tuh agak goyang itu ya mungkin karena faktor nama tuh banyak sekali asing. Contohnya seperti BBCA, BBLI, ASI, Telkom, seperti saham blue chip. Kalau misalkan ada asingnya, pastinya ya ngelihat indeks global jelek dia buang dia jualan. Nah itu yang terjadi teman-teman. Kalau untuk IPO ya menurut saya sih enggak sih, apalagi kan ada bandarnya masing-masing nih teman-teman. Dan juga untuk jumlah sahamnya aja nggak terbesar, jadinya bandar lokal bisa main sendiri nih teman-teman untuk ngangkatnya. Ya contoh saja beberapa kali kita lihat untuk saham ini aja, kita lihat untuk saham Kem aja yang kemarin saya sempat bahas, ternyata mau dia teman-teman. Saham Kem, sedih banget saya teman-teman. Nah, mau dia tadi teman-teman. Kalau kita lihat sih di 310. Ternyata ya tadi ya 310. Aduh, udah sedih banget. Kemarin saya bahas, dia turun dulu pastinya bisa saja karena si banda baiknya itu sudah buang barang. Tapi ya sudahlah, bukan rezeki. Ya karena tadi saya sibuk dan juga lihat indeksnya jelek banget. Kelupaan sama saham Kem ini. Ya kalau kita sih saham Kem ini kan sudah 2 kali turun lumayan juga dia teman-teman. Pasti ada penguatan balik dia itu, ternyata benar itu. Nah jadi kita balik lagi ke IPO ya. Ya meskipun indeksnya jelek, ISG jelek, pastinya ketika tidak itu pasti akan rame transaksi ya teman. Banda nyerang ke saham IPO. Ya kenapa? Ya karena ini paling lama nantinya. Itu yang terjadi teman. Kalau dia misalkan tidak lock itu. Kalau lock ya sudah, paling banda nembok saja dia. Wah ini peluang ini. Kita melihat peluang nama itu mereka badal tuh. Ya lihat main saham lain sudah banyak dikuasai asing. Lebih baik kita saham IPO, apalagi belum banyak dikuasai oleh asing atau retail katanya. Kita bisa mainin itu. Nah itu nanti ya teman. Ya mungkin kalau teman-teman pernah ikut untuk IPO tahun lalu atau kapan, mungkin sudah tahu ketika indeks merah aja masih lock teman. Contohnya saja seperti bulan kemarin aja jelek aja, misalkan indeks kita berapa kali turun terus ada teman, ada beberapa saham itu tidak berpengaruh sama sekali. Ya apalagi di saham IPO. Ya dikarenakan saham IPO ini kan dan ini baru listing, baru penahan umum, nggak banyak dipegang asing dan juga ada penjatahan pastinya. Ya pastinya nggak terlalu berpengaruh sama sekali. Kecuali kalau ini sudah listing, oke lah pasti berpengaruh. Tapi kita lihat seperti lab tadi aja sudah banyak dibuang, tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun indeks merah aja naik di atas teman, golap juga. Nah jadi untuk saham IPO ya nggak berpengaruh sama sekali teman itu. Ya tetap sama berpengaruh pada bandar dan juga underwriternya itu. Kalau underwriternya oke, jagain, pastinya akan cukup menarik itu. Karena yang paling banyak pegangnya adalah ya BSP-nya, pemegang saham lamanya teman-temannya, pengendalinya.
lalu si underwaternya dan juga bandal, lalu sisanya ke retail itu. Nah jadi kalau menurut saya sih ini adalah peluang sih. Ketika market jelek pastinya banyak sekali yang akan ikut IPO. Misalkan dia kebongkar pasti banyak volume transaksi lumayan besar terjadi teman-teman, apalagi nggak itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan saya teman-temannya. Meskipun indeks merah, saham IPO tetap masih banyak diminatin karena masih banyak peluang ya. Meskipun dia nggak pastinya akan langsung di buy. Banyak sekali scalping masuk melihat market jelek, melihat saham-saham yang jelek ya, karena volume transaksi besar di saham IPO nih, mereka akan masuk itu ya. Saya harap sih semua ini sih biar gak ada yang masuk bandal itu atau retail masuk nambahin itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham yang akan mendatang. Meskipun indeks jelek, masih ada peluang untuk cuan kita itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.